Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengukuran Pemetaan Kadastral. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang. Para Kasubdit, para petugas ukur di seluruh Indonesia maupun yang baik yang hadir di live di ruangan maupun yang hadir di Zoom. Yang di Zoom ini ada hadir ASN, SKB, dan pimpinan KJSB, Pak. Ternyata rupanya ada banyak juga yang hadir di Zoom. Dari absen ini saya bisa memperoleh gambaran bahwa sangat banyak yang tertarik untuk mengikuti acara ini. Dan kita juga mendapatkan feedback yang bagus dari absensi yang sudah diisi. Ini akan menjadi masukan untuk kita dalam membawakan acara ke depan. Izinkan saya sebagai moderator pada hari ini untuk memperkenalkan pembicara yang akan menyampaikan materi terkait dengan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan PMNA 397 yang ketiga. Beliau adalah Bapak Tri Wibisono, Direktur Pengukuran Pemetaan Kadastral. Sebelum menjadi direktur, beliau menjadi kepala kantor di kantor Kakanwil di DIY, kemudian Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, kemudian sebelumnya menjadi kepala bidang survei pengukuran pemetaan di DKI, pernah di Palembang juga, dan sebelumnya di Maluku Utara dan di Papua. Pendidikan beliau adalah S2 Manajemen Pembangunan Kota di ITS, dan saat ini menjabat sebagai Ketua KDC UGM dan Dewan Pengarah LSP di ISI. Untuk materi, saya kira ini merupakan salah satu materi inti yang akan menjadi jiwa dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu sosialisasi permen. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, baik di live maupun di offline ini bisa menyimak paparan dari Bapak Direktur yang akan disampaikan langsung saja. Baik, waktu dan tempat Pak Direktur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati sama-sama ya, Pak Dirjen, SPPR, dan yang kami hormati ini Pak Kakanwil DIY hadir ini, alhamdulillah. Dan kemudian yang kami hormati para direktur atau yang mewakili, Pak Sekdirjen atau yang mewakili, dan para Kasubdit, dan seluruh rekan-rekan baik itu petugas ukur ASN maupun surveyor presensi dan tergabung dalam MASKI. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembinaan petugas ukur, dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Agraria ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PMNA KBPN 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bapak sekalian, yang kita akan sampaikan ini adalah yang baru pertama kali perubahan PMA 397 dalam konteks pengukuran dan pemetaan. Ternyata PMNA 397 yang rohnya itu pendaftaran tanah, pada tahun 2021 sudah dirubah ketiga kalinya. Tapi baru kali ini Bapak Ibu sekalian, ketiga kalinya ini pengumpulan data fisik, khususnya pengukuran dan pemetaan
bidang itu kita rubah. Dan sebetulnya kemarin kita sudah siapkan keseluruhan perubahan dari pasal 1 sampai pasal terakhir yang memberikan ketentuan-ketentuan mengenai pemeliharaan pendaftaran tanah, khususnya bagian dari pengukuran dan pemetaan bidang. Namun Bapak-Ibu sekalian, karena waktu itu pihak kita sendiri sama Kemkumham mensepakati untuk sebagian saja. Sehingga saya harapkan bahwa perubahan ini masih terbuka lagi. Saya harapkan ini menjadi salah satu awal kontribusi kita untuk memperbaiki. Sekaligus kita juga akan menginventarisasi hari ini sampai hari Rabu, ya, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang belum kita akomodir di dalam Permen 16 tahun 2021 ini. Dan kita harapkan perubahan keseluruhan nanti, ya, sinkronisasi PMA 3 tahun 97 secara keseluruhan diharapkan nanti tahun 2022 sebagaimana yang diinginkan Kemkumham kemarin itu yang mendampingi kita itu sudah terakomodir, sebab kemarin dari tempatnya Pak Dir Dasar tematik itu belum terakomodir secara kesemuanya. Dan diharapkan hari ini sekaligus kita juga mengurai apa-apa saja yang menjadi permasalahan topik di Permen 16 2021. Next ya. Oh, izin Pak Dirjen, sebetulnya saya ada yang baru, belum saya kirim ya? Belum ya Pak Indri? Sebentar, mohon untuk ditunggu sebentar ya. Apa yang saya sampaikan ini Bapak sekalian sebetulnya menjawab sekaligus menguraikan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen SPPR, hal-hal yang notabene-nya menjadi concern kita ya terhadap perubahan PMA 6, PMA 397 ini. Dan kita harapkan salah satunya nanti kita ada pemahaman bersama terhadap PMA 697 ini. Kemudian yang berikutnya, di dalam progres, itu mungkin Mas Hendri, di dalam progres kegiatan pengumpulan data fisik itu ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah unsur mengenai SDM-nya. Saya harapkan teman-teman memahami betul, sebab di sini salah satunya yang kita kondisikan adalah adanya perlindungan terhadap teman-teman petugas ukur yang paling utama. Sebab kami mencoba di pusat dengan segala permasalahan, salah satunya yang sering kali dilakukan adalah kriminalisasi petugas ukur. Maka kami coba untuk melakukan perlindungan terhadap petugas ukur yang ada. Yang kedua, petugas ukur diharapkan nanti ya ada memudahkan layanan, karena dalam permen ini juga mengakomodir mengenai layanan digital.
layanan yang notabene-nya kita dengan teknologi yang sekarang pun sudah menjadi salah satu keabsahan bahwa kita sudah melaksanakan. Kemudian yang berikutnya, unsur yang berikutnya adalah prosedur. Prosedur Bapak Ibu sekalian, kita mencoba yang dulunya prosedurnya itu ada semacam bahwa yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemohon. Tapi karena unsur evidennya itu menjadi tanggung jawab kita, akhirnya kita masuk di dalam unsur bahwa seakan-akan tanggung jawab pemohon itu kita ambil. Ya, tanggung jawab pemohon itu kita ambil. Dan itu menjadi salah satu bagian yang menjadi selama ini kita sering disalahkan. Kemudian berikutnya setelah SDM, prosedur, kalau Pak Dirjen tadi M-nya method, ya. Yang terakhir adalah output atau materialnya. Kalau di konsep material itu bisa jadi menjadi peralatan, tapi juga bisa menjadi output. Nah, output sekarang ini, Bapak-Ibu sekalian, dengan Permen 16 2021 itu ada kondisi if. Kalau ada kesalahan, tadi Pak Dirjen sampaikan, Permen ini bisa melakukan perubahan. Kita selama ini Bapak sekalian membuat suatu normatif, itu seringkali lupa ada if-nya. Peraturan itu seakan-akan bisa dilaksanakan sesempurna mungkin. Dan di sini ada, apa itu? Jika PBT, di dalam PBT itu ada kesalahan. Jika memetakan itu ada kesalahan. Itu di Permen 16 2021 itu ada bagaimana cara untuk merubah ini. If-nya ada. Dan ini menjadi perlindungan karena proses PBT sekarang, ya, kalau kita lihat adalah bisa jadi output final, tapi juga output antara. Output final karena PBT tidak lagi berlaku jangka waktu. Berlakunya sepanjang waktu, sepanjang tidak berubah bidangnya. Kalau toh itu output antara, maka yang menjadi salah satu kontrol kualitas lagi adalah tadi yang disampaikan Pak Dirjen, tim pemeriksa tanah. Kalau ada kesalahan, dikembalikan ke kita. Bagaimana cara melakukan perubahan PBT? Nah, nanti di pasal-pasal itu ada, Bapak sekalian. Izin Pak Dirjen. Nah, Bapak sekalian, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 hal. Kalau melihat di Permen 16 2021 tadi yang bisa kita ambil secara garis besarnya, walaupun di situ juga ada hal-hal yang bisa kita selain 7 ini. Yang tadi yang saya sampaikan adalah pembagian tanggung jawab. Karena apa? Pembagian tanggung jawab, dulu kontradiktur delimitasi yang disampaikan Pak Dirjen tadi, tanggung jawabnya memang pemohon. Tapi karena kita lekatkan DGU, itu kemudian seakan-akan kita yang menjadi tanggung jawab. Apalagi setelah kita melakukan pengukuran, saya yakin pasti GU itu belum pernah kita ambil secara langsung selesai di saat itu. Pasti diberikan kepada pemohon untuk dilakukan kontradiktur delimitasi. Ya, bahkan tanda batas belum dipasang pun saya yakin Bapak Ibu sekalian
Yang tidak di sini pun, yang di petugas, yang teman-teman di online pun pasti melakukan pengukuran itu. Tidak mungkin tidak. Karena kita sudah ke lokasi. Dan itu menjadi permasalahan kita. Tanda batas yang belum dipasang berarti belum ada kontradiktur. Ya. Ini yang kemudian menjadikan kita seringkali dipojokkan. Apapun yang kita lakukan benar, tapi bisa jadi saya yakin DGU itu belum tentu dalam konteks kita melaksanakan untuk meminta tanda tangan itu tanda tangannya lengkap. Pasti ada satu yang tidak lengkap. Pasti 1, 2 dan sebagainya. Atau sekarang ini yang menjadi masalah adalah tanda tangannya itu dengan aparat desa, RT, RW, itu yang PTSL, Pak. Karena untuk percepatan. Dan itu dahsyatnya di saat pengadaan tanah kemarin di Gorontalo. Saat pengadaan tanah dilaksanakan, nah ternyata yang nunjukkan itu pemiliknya. Ambiar, Pak. Karena aparat desa dengan pemiliknya tidak sama. Di sisi lain kasusnya, karena saat itu tidak dipasang tanda batas, hanya ditunjukkan dan kita mudah untuk melakukan pengukurannya. Dan itu saat ada pengadaan tanah, batas yang dulu pernah kita ukur, kalau di pemukiman saya yakin, ya area pemukiman mudah. Tapi coba bayangkan kalau area yang notabene-nya tidak ada pemukiman, tegalan yang luas, yang beralang-alang dan sebagainya. Siapa yang mau bisa nunjukkan kalau nggak ada tanda batas saat itu? Dan akhirnya di Gorontalo, ini teman-teman Gorontalo mungkin bisa semoga saja bisa melihat. Akhirnya berapapun kali kita melakukan pengukuran pasti tidak sama bentuknya itu. Ini nanti yang kita harapkan. Bahwa tanggung jawab itu dari awal oleh pemohon. Kalau tidak, kita bukan menjadi syarat berkas lengkap dan bukan menjadi layanan kita. Dan itu kita harapkan juga akan mengurangi adanya tunggakan permohonan. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, sebagian tunggakan itu karena kita menunggu GU. Karena tidak selesai-selesai. Gitu. Dan itu menjadi masalah. Kalaupun ada, itu teman-teman bisa jadi ketar-ketir karena GU-nya mungkin bisa jadi juga tidak lengkap dan sebagainya. Karena di situ ada kontradiktor limitasi. Dan saya yakin itu juga menjadi peluang masyarakat karena sudah melaksanakan pengukuran, mau tidak mau masyarakat itu bisa jadi. Apakah itu dipalsukan tanda tangannya pihak yang bersebelahan? Atau bisa pihak-pihak lain yang bukan orang itu dan sebagainya. Ini makanya pembagian tanggung jawab yang proporsional itu saatnya kita sekarang ini. Dan tolong nanti kita juga akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Dirjen mengenai bagaimana yang lama-lama dan sebagainya. Ini yang perlu menjadi pemikiran supaya tanggung jawab kita itu jelas. Kemudian yang berikutnya sebagaimana yang saya katakan tadi adalah pemanfaatan teknologi. Di sini gambar ukur sedapat mungkin elektronik sekalian. Kemarin juga saya sedang teman-teman di kadastral mencoba untuk apakah di gambar ukur, apakah di PBT itu ada barcode-nya. Sehingga jika barcode itu dikondisikan, maka akan lari ke peta dasar pendaftarannya. Kita bisa melihat ke situ, peta pendaftarannya. Coba Bapak sekalian, NIK sekarang ini
mempunyai kekuatan yang luar biasa yang dipegang oleh pihak Dinas Kependudukan, Dukcapil ya. Lah kita yang punya NIP, ya, yang punya NIP itu masih belum kuat. Padahal kita ini sudah puluhan tahun ya pegang NIP itu. Dukcapil itu NIK kan baru-barusan. Sekarang mereka kuat. Apapun yang berhubungan dengan subjek person itu sudah lari ke Dukcapil. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada kegiatan legalisir mengenai subjek, itu sudah nggak zamannya lagi loh ya. Sebab sekarang dengan aplikasi yang dibangun oleh Dukcapil, itu sudah bisa melihat subjek ini benar atau tidak. Dan ternyata kita belum update. Kita masih minta KTP dilegalisir, KK dilegalisir. Waduh, itu sudah agak zamannya itu. Makanya karena PBT kita itu bisa final, bisa antara, ini yang kita harapkan nanti kalau toh itu ada barcode-nya, itu ada semacam benar enggak masyarakat melihat kondisi tanahnya memang benar-benar posisinya terletak di situ. Kemudian yang berikutnya memastikan adanya unsur rekonstruksi batas. Bapak sekalian, selama ini kita tidak pede melakukan pembalian batas. Karena apa? Karena kita memang tidak pernah melakukan mengkondisikan TDT itu ada. Di saat kita disuruh untuk membalikan pembalian batas, gagap Pak. Gagap, betul gagap. Dan tidak ada if-nya kita. Ya. If-nya apa? Kita layanannya pembalian batas, tapi hasilnya pengukuran dan pemetaan ulang. Kan begitu toh? Ada kontradiktor delimitasi lagi. Padahal uangnya, PNBP-nya 2 kali lipat. Nah sekarang tidak ada nanti, ini ada if-nya. SOP yang kita buat ada if-nya. Kalau tidak masuk berkas pembalian batas, ada GU, lanjut. Di saat di lapangan ternyata kondisi tidak seperti semulanya, maka if itu kembali ke layanan pengukuran dan pemetaan bidang. Begitu juga di saat GU itu tidak ada, maka if. Jadi kondisi if itu ada dua. GU ada terus ke lapangan, saat di lapangan bidang tanahnya sudah tidak sesuai lagi, if kembali ke layanan pengukuran dan pemetaan. Tapi kita nggak usah pulang, tapi kita lakukan pengukuran gitu. Layanannya aja yang diganti, yang notabene-nya. Dan ke depan pembelian batas kalau bisa samalah pembiayaannya sehingga pemohon mengembalikan PNBP yang sudah dibayar itu selama ini tidak mudah. Waktunya panjang. Kita ini kok nggak fair. Kalau kelebihan tidak dikembalikan ya. Maksudnya maaf, kalau kekurangan kita minta gitu. Kalau kelebihan kita diam-diam aja, masyarakatnya saja yang suruh minta. Itu kita tidak fair gitu. Apalagi PNBP sekarang itu Rp1 pun dikejar loh kekurangannya. Makanya kita harusnya rubah itu PNBP juga itu kemarin. Kita buat kayak dulu kayak grid gitu loh. Yang notabene-nya masyarakat itu tidak terbebani. Ini Rp1 saja karena uang negara kita minta. Nah itu yang kemudian menjadi layanan kita enggak fleksibel, enggak bagus gitu. Dan itu menjadi kalau kita inginkan orang datang, kalau kemudian mendampingi pengukuran, kemudian selesai. Minimal 3 kali lah kita. Apalagi kalau sekarang ini sudah permohonan itu bisa lewat, tidak harus tatap muka, itu minimal bisa 2 orang itu menemui kita. Ini yang perlu. Apalagi kemudian besoknya outputnya bisa disampaikan. Itu laki-laki minimal
maksimal ketemu malah 1 kali di saat mendampingi di lapangan pengukuran. Nah, mari ini yang perlu kita kondisikan ya, yang nantinya ke depan memang ke arah sana. Dan saya yakin sekarang dengan Loketku yang belum mengkondisikan kita mungkin bisa jadi itu mengurangi pertemuan fisik kita dengan pemohon. Yang berikutnya adalah implementasi right, restriction, dan responsibility. Bapak sekalian, ini memang PP 24 itu sudah mengkondisikan bahwa kita itu mengukur kalau ada unsur geografis juga digambarkan. Malah bangunan itu kata-kata sedapat mungkin. Ada detail bangunan dan sebagainya. Sekarang bangunan kita coba ada, tapi itu untuk khusus 3 dimensi. Bangunan khusus untuk 3 dimensi. Tapi kalau ada unsur geografis seperti jalan, sepadan sungai, dan sebagainya, wajib itu. Tolong, ini makanya kita khususnya untuk pengukuran di Kanwil, pengukuran di pusat, tematik, ya, peta tematik pertanahan dan ruang PTPR itu wajib ada. Nanti, kemarin memang kita diskusi sama Pak Dir tematik. Pak Dir, mohon kesannya jangan wajib. Tematik nanti bisa datanya sekunder. Karena saya yakin di teman-teman di setiap daerah kan kegiatan PTPR itu kan setiap tahun juga ada pembiayaan ya. Tapi juga jika tidak ada, itu baru primer melakukan kegiatan permohonan pemohon. Dan PTPR nanti enaknya kita enggak harus langsung menyampaikan kepada pemohon, nanti panitia pemeriksaan tanah yang akan merekomendasi. Tapi dari kami yang Kadastar juga bisa menyampaikan bahwa ini harus dilampiri peta tematik pertanahan dan ruang. Tapi tolong itu bukan menjadi syarat wajib loh ya. Sepanjang itu ada, diharapkan itu menjadi salah satu peta telaah yang kita buat, peta kerja yang kita buat. Kemudian yang berikutnya mewajibkan kantor pertanahan mewujudkan data yang berkualitas. Bapak sekalian, pasal 41 khususnya ini memberikan kewajiban kepala kantor untuk melakukan peningkatan data, peningkatan kualitas data, ya, peningkatan kualitas data. Kita sedang membuat konsep single source of valid data. Ya. Diharapkan data itu valid, tapi dalam satu sumber. Kita, yang notabene-nya yang memberikan data spasial. Jadi diharapkan nanti dirijen-dirijen yang lain, yang juga mempunyai kontribusi terhadap data spasial, diharapkan juga masuk konsep ini. Ya. SSVD, artinya single source of data, valid data ini diharapkan semuanya kalau masuk bisa menjadi salah satu data yang bisa diyakini kebenarannya. Dan ini kita harapkan petugas ukur sudah aware ke arah sana, karena pencegahan sengketa dan konflik lagi-lagi kita salah satu yang menjadi untuk berkontribusi melakukan pencegahan itu. Kemarin di DIY Bapak sekalian, teman-teman Dirjen 7 itu membuat rapermen namanya pencegahan sengketa dan konflik pertanahan. Dan kita salah satunya bagaimana aksi kita, reaksi kita ya, untuk bisa tidak menjadi kontribusi terhadap sengketa dan konflik yang ada. Kemudian yang berikutnya, kita sekarang mengakomodir pengukuran yang tanah-tanah yang bermasalah tapi dalam proses pengadilan.
bisa jadi dari aparat penegak hukum juga. Kalau di Permen 16 2021 memang pengadilan, tapi kita sudah membuat SOP yang tiba-tiba ada permohonan dari APH yang selama ini mungkin banyak dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah, ini yang kita akomodir. Kemudian perubahan NIP yang 13 menjadi 14 dan batasan desa, batasan kecamatan ini akan membantu kita dalam memperbaiki ya bidang-bidang yang adanya pemekaran desa, adanya di batas desa, dan kemudian bidang-bidang yang selama ini misalnya hak pakai, hak guna bangunan di atas hak milik. Kalau di KKP itu kondisi itu dianggap overlap. Nanti ini yang menjadi salah satu dari menyelesaikan permasalahan itu. Kemarin banyak sekali teman-teman di PTSL itu tidak bisa menjadi desa lengkap karena terpengaruh kondisi ini. Salah satunya di DIY. Di DIY itu ada tanah kesultanan, di atasnya ada tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan kepada masyarakat. Dan ini kalau dikondisikan di KKP itu overlap. Karena NIP-nya double di situ. Dan ini kemudian kita mencoba, bukan mencoba, tapi solusinya adalah salah satu ini di samping itu nanti untuk hak ruang atas dan bawah tanah. Next. Izin Pak Direktur. Ya. Waktu paparan 15 menit sampai 20 menit. Sekarang Nanti sudah berapa? Sekarang maksud saya 15 sampai 20 menit lagi. Oh gitu. Nanti sampai waktu ya. jam 12 ada diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Untuk peserta silakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui Zoom maupun melalui Linktree. Oke. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Hendri. Ini ya Bapak-Ibu sekalian, tadi yang sudah saya sampaikan tadi masing-masing, yang terpenting di sini ada perubahan format gambar ukur yang ada. Yang kita harapkan ini mana tanggung jawab pemohon, mana tanggung jawab petugas ukur. Yang notabene-nya ada kesan, ya. Ini mungkin next ya, ada nextnya, next lah. Ini Bapak sekalian. Di dalam penetapan batas, ini pasal 19B, ini ada kata-kata, petugas ukur membacakan surat pernyataan pemasangan tanda bla 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 di saat penetapan batas. Ini bukan kesan terus kemudian membaca kayak model beneran gitu, enggak. Declare ini ya. Tapi teman-teman di sengketa, teman-teman di PHBD itu memberikan konteks seperti notaris atau PPAT. Jadi gini, penetapan batas dulu itu tidak pernah didefinisikan dengan baik. Jelas maksudnya. Apa sih penetapan batas itu? Penetapan batas seringkali dikondisikan di saat kita melakukan pengukuran. Penetapan batas itu Pak, unsurnya yang pertama ada tanda batas. Ada persetujuan para pihak yang berbatasan, ya, tanda batas yang dipasang ini, persetujuan para pihak yang berbatasan. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan tanda batas. Nah, penetapan tanda batas itu seperti apa? Maka supaya bisa melindungi petugas ukur, penetapannya itu sekedar declare dari berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan tanda batas oleh pihak yang berbatasan yang dibuat oleh pemohon. Ya, Bapak sekalian, gitu. Betul, ini sebagaimana yang surat pernyataan yang Bapak buat, iya, gitu. Declare itu yang menjadikan penetapan batas.
Ya, tolong ini akhirnya penetapan batas ini yang selama ini DPMA 397, DPP 24 di pasal 19 maupun di pasal 18 coba dilihat penetapan batas dilakukan kalau sporadis itu kepala kantor atau petugas yang diperintahkan atau yang mempunyai kewenangan. Kalau di sistematis itu ada di tim adjudikasi. Tapi bagaimana caranya? Ini yang kita buat. Sehingga di dalam GU itu ada tanda tangan petugas syukur bahwa saya menetapkan batas berdasarkan surat pernyataan tanda batas yang yang dibuat oleh pemohon pada tanggal ini. Itu Bapak sekalian. Sehingga kalau aparat hukum menyatakan bagaimana surat pernyataan itu yang kemudian bisa menjadikan alibi kita berdasarkan ini. Nah, kemudian di GU yang dulunya ada kontradiktor delimitasi kita buang, ada penunjukan batas oleh pemohon atau dikuasakan. Selama ini Pak, penunjukan batas itu sekedar masuk di dalam surat ukur. Di situ kan ada dua ya, petugas dan penunjukan batas, si A dan si B gitu ya. Nah sekarang itu dinaikkan di dalam GU, di GU itu declare oleh pihak penunjuk batas bahwa saya atas nama ini menunjukkan tanda batas yang telah terpasang di bawah tanda tangan pemohon. Nah ini semuanya bahwa apa yang sudah, bahwa kita ini sebetulnya melakukan akad ya, akad perbuatan hukum yang sudah dilaksanakan oleh para pihak, baik itu pemohon yang pemilik maupun pihak yang berbatasan. Kita sekedar akomodir saja. Nah inilah eviden yang bagaimana. Kita ini pengen ya perbuatan hukum itu ada evidennya. Makanya eviden itu adalah salah satu mitigasi risiko. Ya, Pak. Ya. Mitigasi risikonya itu kita sekarang ini berupa eviden. Yang diharapkan eviden itu akan menjadi alibi Bapak sekalian petugas ukur ya untuk bisa terlindungi terhadap jika perbuatan itu palsu atau tidak dilaksanakan, itu bisa dikondisikan. Ini yang notabene-nya berhubungan dengan pasal 19A surat pernyataan pemasangan tanda batas yang dibuat oleh pemohon ini. Kemudian bagaimana kalau itu bangunan hak atas tanah ruang ya, hak ruang atas tanah bawah, atas dan bawah tanah. Ini sekedar verifikasi aja. Verifikasi, inilah batasnya di sini ya Pak. Jadi bukan penetapan lagi. Batasnya sudah jelas toh. Ini berdasarkan dengan as-built driving yang notabene-nya gambar perencanaan 3 dimensinya. Next. Memanfaatkan teknologi. Next, ini pasalnya sekarang dengan kalau di dalam kegiatan penetapan batas Bapak sekalian, para pihak itu bisa tidak datang, bisa lewat Zoom. Sebagaimana sekarang ini teman-teman kita yang hadir di online itu sah ya. Sah keberadaannya. Sah keberadaannya. Sehingga itu menjadi salah satu bagian dari kita sekarang ini. Augmented virtual atau virtual reality. Besok bisa jadi nanti augmented virtual itu sama virtual reality itu bentuknya kayak game, terus ada apa namanya, terus muncul orang gitu ya. Apa istilahnya itu? Apa Mas Hendri? Tiba-tiba muncul orang. Hologram, iya betul, hologram.
Bisa jadi kemajuannya. Kalau lihat di YouTube Bapak sekalian, itu Wika itu sudah memakai ini loh, AR loh. Kalau melihat batas itu sudah melihat begini. Sehingga dokumen yang ada ya desain bangunan itu sudah masuk, dia masuk di sini, kemudian memperjelas di ruangan itu dia sekedar memakai ini untuk memastikan itu. Oh ya. Tapi dia sudah lihat desainnya di situ tuh. Kalau kita lihat di YouTube di Wika melakukan verifikasi terhadap gedung antara desain dengan bangunan yang sudah terbangun. Dan itu sudah dilaksanakan kok sekarang. Dan kita belum. Di sini di penetapan batas kita bisa, di pengukuran juga kita bisa menunjukkan tidak harus ke lapangan karena batasnya sudah terpasang. Bapak sekalian, sekarang pokoknya dokumen sebagai syarat lengkap itu ada, itu menjadi salah satu Bapak-Bapak sekalian untuk melaksanakan pengukuran itu berdasarkan dokumen itu terpasang atau tidak. Dan di situ kemudian bisa ditunjukkan dengan lewat Zoom. Apakah seperti ini Pak? Iya, di situ, sebelah sini, iya. Dan ini harus direkam menjadi dokumen elektronik nantinya. Dan itu sesuatu yang bisa menjadi terobosan luar biasa terhadap pelaksanaan kita itu. Nah, bagaimana nanti dokumen elektronik itu tersimpan dan sebagainya, ini yang masih dikrit oleh pihak Pusdatin. Next. Rekonstruksi tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Implementasi sudah oke. Next. Ini salah satunya, harus ada wajib pengikatan titik dasar teknik. Kalau toh tidak, ini sudah dikondisikan bagaimana melakukan kegiatan itu menjadi titik dasar, menjadi TDT, titik dasar teknik yang ada. Ini yang menggambarkan adanya unsur-unsur geografis. Kemudian yang berikutnya, ini adalah yang diinginkan ada tanah-tanah pertanian dan sebagainya, itu menjadi juga syarat supaya tidak dipecah-pecah yang selama ini menjadi permasalahan kita atau tanah ulayat dan sebagainya. Ini juga kita kondisikan menjadi salah satu analisa risiko kita. Next. Bapak sekalian, ini yang kami sampaikan tadi, ini adalah salah satu dari if kita ya. Jika ada data yang notabene-nya tidak sesuai, itu wajib nanti menjadi petugas ukur. Ini. Menjadi wajib petugas ukur untuk jika ada hasil pengukuran, kemudian sekelilingnya juga ternyata ada K4 dan sebagainya, ini wajib untuk melakukan perubahan data. Asalkan nanti perubahan itu harus ada gambar ukur, berita acaranya. Ini termuat dalam pasal next 41 dan next. Nah, ini. Oh maaf, ini. Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat ini dibuat berita acaranya. Ya. Ini semuanya untuk melindungi kita. 41A ini merupakan salah satu sesuatu yang if, yang notabene-nya kita melakukan kesalahan. Malah Bapak Ibu sekalian, di sini pun pengukuran kita pada kondisi-kondisi tertentu itu tidak bisa kita lakukan pengukuran di rawa misalnya. Ya. Atau di daerah mangrove secara fisik penetapan batas dan sebagainya ini bisa kita kondisikan sekarang pakai delenasi ya. Tapi delenasinya harus nanti menyesuaikan dengan peta dasarnya Pak Dir dasar nanti. Yang kita harapkan itu mengkondisikan. Malah kita kasih
kita kasih if saja. Jika itu ada masalah pun, itu bisa menjadi salah satu perbaikan kita. Yang penting Bapak Ibu sekalian, berita acara itu yang kemudian bisa memberikan alibi kita bahwa memang terjadi kesalahan dan sebagainya. Kesalahan sebagainya ada beberapa hal dari hasil pemeriksaan tanah, dari tim, ya, peningkatan kualitas data, dari permohonan pemegang hak, dari penyelesaian sengketa, dari putusan pengadilan, ini semuanya kita akomodir untuk itu. Next ya. Ini tadi berperkara di pengadilan dan kemudian perubahan NIP. Next. Ini pasal-pasal yang melakukan pengukuran dan memastikan letak tanah-tanah yang berperkara, baik itu di 7A maupun di 74A maupun di 74B. Next. Maka Bapak Ibu sekalian, catatan terpenting hari ini sebetulnya yang pertama, karena teman-teman harus diwajibkan membuat peta kerja sebagai analisa risiko, maka harus ada kegiatan cek plot. Nanti Bapak Ibu sekalian, kemarin tim dari Kadastral melakukan kajian ke Sleman. Sleman itu melakukan cek plot dengan aplikasi yang bisa meyakinkan bahwa nantinya tidak overlap. Yang pertama, jika itu bidang belum terdaftar. Maka bidang belum terdaftar nanti pemohon membawa koordinat yang ada tadi. Itu kemudian koordinatnya ditransformasi ke TM3, kalau toh itu dia masih long lead ya, atau lintang bujur gitu. Maka kemudian muncul kondisi posisi bidang tersebut. Disitulah kemudian kita konfirmasi kepada pemohon, betul Pak kondisinya di sini? Iya. Compare Bapak Ibu sekalian dengan surat ukur atau bidang-bidang yang terdaftar di sebelah-sebelahnya. Masukkan itu. Kemudian setelah selesai itu menjadi peta kerja kita, maaf, walaupun petanya cuma 1 lembar, nanti sekedar kertas folio itu aja menggambarkan bidang yang akan kita ukur. Ini 1 diberikan ke pemohon, 1 diberikan ke petugas ukur. Itu analisa risiko supaya kita tidak kontak. Kemudian yang kedua, jika bidang itu sudah terdaftar, sama. Kalau bidang yang sudah terdaftar, ya Bapak sekalian dicek plot, bidang itu juga nanti, ini kan kalau bidang sudah terdaftar, pelayanannya kan ini ya, pemeliharaan pendaftaran tanah, apakah itu pemisahan, penggabungan dan sebagainya. Nanti itu juga hasilnya sama, tapi sertifikatnya Bapak Ibu sekalian itu dicap validasi. Jangan lupa nanti itu dicap validasi. Kita harapkan seperti itu nanti. Ini kita masa transisi kita kondisikan bagaimana. Tapi yang jelas nanti karena sertifikat ini sudah dikondisikan betul ya, kemudian validasi. Yang menjadi masalah sekarang ini disentuh tanahku, konfirmasi pemohon itu harus ada kewajiban pemohon itu menyerahkan sertifikatnya ke kita. Artinya memperlihatkan ke kantor. Bukan terus kemudian kita harus mengkondisikan, mengeplot. Tidak. Betul enggak? Kemudian sertifikatnya kita validasi. Ada yang paraf itu. Selesai. Gulung itu istilahnya. Begitu juga yang menjadi masalah adalah pengecekan secara elektronik untuk hak atas hak tanggungan. Itu seharusnya tervalidasi dulu. Gitu. Nah, kalau sudah divalidasi baru, nggak usah menunjukkan sertifikatnya lagi, tidak ada masalah. Karena sudah terkondisikan. Dan ini akan menyelesaikan keempat yang selama ini juga menjadi kondisi buat kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di sistematis besok, itu nanti cek plot itu, peta kerja itu harus dilampiri dengan kondisi keempat. Buat berita acara bahwa kondisi
saat ini adalah masih keempatnya sekian ratus dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu bagian apakah nanti akan masuk di SK penetapan batas, SK penegasan, SK pemberian bahwa masih terdapat keempat yang ya, tanda kutip bisa jadi nanti menjadi potensi adanya tumpang tindih dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berkas permohonan. Ya. Tolong dilihat betul ya, Bapak sekalian, sekarang berkas permohonan karena permen ini sudah jadi, maaf sudah berjalan, maka bisa jadi nanti masing-masing kantah kita kondisikan apakah sejak diterbitnya 16/2021 atau kita ada masa transisi. Ini juga catatan penting ini yang kami harapkan untuk menjadi diskusi kita. Begitu juga dengan perubahan PBT, bagaimana masa transisi ini karena perubahan PBT ini sekarang di KKP harus ada layanan, maka untuk sementara ini harus ada permohonan dari masyarakat. Walaupun yang saya katakan tadi, kalau toh rekomendasi dari tim pemeriksaan tanah itu kan bukan layanan. Tim penyelesaian sengketa itu kan bukan layanan. Nah sekarang apapun itu bentuknya, karena masa transisi, maka pemohon ada permohonan dari pihak pemohon. Dan itu bisa dikondisikan sebelum teman-teman di Pusdatin melakukan perubahan. Begitu juga dokumen elektronik, mungkin sekarang lagi menyesuaikan ya, apakah itu nanti kita PDF ataukah kalau toh spasial kita sebagaimana kayak di Apatif atau yang paling mudah mungkin di DWG dan sebagainya, silahkan nanti. Begitu juga perubahan GU kalau sudah mencetak. Biasanya teman-teman TU itu udah pesan duluan berapa ribu GU gitu. Nah ini bagaimana? Nah, ini silahkan nanti bisa jadi membuat berita acara GU yang sekian itu yang masih ada kontradiktor dilimitasi dicoret, tapi kita menggunakan format yang sekarang melengkapi sesuai dengan format yang sekarang. Buat saya sih sah-sah saja yang notabene seperti itu. Tapi setiap kali ada perubahan yang nantinya berdampak dalam hukum, coba buat berita acaranya nanti. Yang berikutnya kepastian plotting. Ini merupakan salah satu yang tadi hasil dari sebagaimana peta kerja yang kita buat. Ini Bapak sekalian hal-hal apakah nanti akan menjadi surat edaran Pak Dirjen masa-masa transisi ini. Ini yang kita nantinya supaya bisa memberikan pedoman terhadap teman-teman petugas ukur di lapangan. Next. Ini terakhir, saya ibaratkan seperti kontrol kualitas, Bapak sekalian. Tolong ya, ini kemarin apa yang kita lakukan ternyata kontrol kualitas itu luar biasa. Banyak yang ada 5 tahap kita melakukan kontrol kualitas itu. Yang notabene-nya yang pertama ini kalau toh untuk pihak ketiga dilaksanakan itu maka pihak ketiga juga melakukan cross check di lapangan. Nah, bagaimana ini jika yang sporadis? Maka sporadis salah satunya jalan adalah yang cek plot tadi, Pak. Ya, cek plot tadi itu malah salah satu bagian untuk bisa melihat posisi indikatif terlebih dahulu, walaupun itu sudah disahkan, maksudnya disetujui oleh pihak pemohon, tapi itu menjadi salah satu kontrol kualitas yang pertama kita. Yang kedua, saat NUP menjadi NIP, itu kan juga dipetakan itu. Tolong pastikan petugas ukur bahwa pemetaan memang benar-benar dilakukan secara online. Hati-hati loh, ada pemetaan secara offline loh. Dikondisikan dulu di AutoCAD lebih dahulu. Tolong teman-teman kalau petugas ukur yang belum familiar dengan pemetaan digital, tolong ini juga dipastikan antara online dengan offline. Kalau online itu
Overlap saja tidak bisa. Berarti kalau sudah dikasih tidak overlap, berarti sudah ada NIP. NIP muncul itu berarti sudah tidak ada overlap. Ya, pastikan ini. Kecuali kalau di situ ada keempat, ya itu yang menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya setelah ada NIP, sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ada panitia yang melihat apakah data kita, data teman-teman yang diukur itu sesuai enggak yang di lapangan. Lagi-lagi karena panitia itu ada tim, ada orang teknis, kasih SP lah minimal. Itu pasti kemudian melakukan justifikasi terhadap. Nah ini kita harapkan ini menjadi syarat utama yang memberikan keyakinan, ya, kasih itu atau tim panitia itu betul-betul bahwa tanah tersebut tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya diumumkan. Ini menjadi salah satu bagian feedback dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kalau ini selesai ya, kalau di sporadis, kalau di PTSL, mungkin saat mengajukan desa lengkap itu menjadi teman-teman di Kantah melakukan verifikasi, validasi, Kanwil juga, pusat juga, itu bertingkat kontrol kualitasnya. Nah ini diharapkan salah satunya adalah betul-betul dari teman-teman petugas ukur yang memberikan data itu betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Next. Oke, Bapak sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk pendalaman, mari kita diskusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas paparannya Pak Direktur. Beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang saya tangkap, yang pertama adalah bahwa perubahan permen ini merupakan perubahan yang pertama yang terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Yang kemudian dalam perubahan permen ini terdapat perubahan, penambahan, dan penyesuaian terhadap metode pengukuran dan pemetaan. Di sana ada transisi. Kemudian yang akan menjadi diskusi selanjutnya adalah bagaimana ini pelaksanaan kita di periode berikutnya di 2022 dan kedepannya. Sebelum saya memberikan waktu pertanyaan untuk teman-teman di ruangan, silahkan disiapkan pertanyaan Bapak Ibu. Saya ingin memberi waktu untuk teman-teman yang online, Bapak Ibu yang online, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan raise hand atau langsung saja. Bapak Ibu yang online. Silakan Bapak Ibu yang di online, di Zoom maupun di YouTube. YouTube tidak ada pertanyaan kebetulan. Silakan Pak Emil Sialagan dari Kantah Kabupaten Nias untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak. Baik, izin Bapak-Bapak semua, Bapak Direktur, Pak Dirjen, dan Bapak Pembicara, tamu sekalian, perkenalkan nama saya Peri Emil Habondan Sialagan. Yang tadi saya tangkap itu arah pengukuran kita lebih ke arah peningkatan teknologi dan pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Cuma tadi yang saya dapat penekanan bahwa setiap pengukuran dan pemeliharaan data itu ada baiknya dibuatkan berita acara. Ini saya sudah baca di Permen 21 2016, Permen 16 2021. Format berita acara cuma satu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah tidak sebaiknya semua berita acara untuk yang akan digunakan oleh petugas ukur itu sudah dibuatkan formatnya agar semua berita acara menjadi sama isinya dan bentuknya untuk seluruh kantor pertanahan. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Emil atas pertanyaannya, sangat jelas. Nanti kita coba jawab. Penanya selanjutnya ada Pak Sudar dari Kota Blitar.
Pak Sudar, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Pak, sebenarnya perkenalkan nama saya Sudaryono dari BPN Kota Blitar. Jadi ada langsung saja 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat pernyataan pemasangan tanda batas yang sesuai dengan lampiran Permen 21 2016. Itu apakah hanya untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali atau kegiatan pendaftaran pemeliharaan data pertanahan? Karena di situ disebutkan cuman terhadap kohir nomor sekian gitu, keluaran sekian. Yang kedua terkait dengan berita acara surat pernyataan pemasangan tanda batas, di situ kan dilampirkan foto tanda batas. Nah, ternyata ketika pengukuran itu didapati bahwa ternyata foto itu tidak benar dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi di foto itu ada tanda batas, kemudian ketika petugas ukur itu ke lapangan, ternyata tanda batas itu belum dipasang ya. Bisa diartikan fiktif gitu ya, foto yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin apa yang dilakukan oleh petugas ukur tersebut di lapangan. Mungkin itu 2 pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudar. Satu lagi terakhir dari online, Pak Muhammad Fadli dari, silakan Bapak, dari mana? Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Fadli Suratinoyo dari Kabupaten Bola Mongondo. Baik, silakan Bapak. Saya mau bertanya langsung saja, bagaimana dengan berkas-berkas yang belum terukur yang sudah didaftarkan sebelum keluar permen ini? Apa harus dilengkapi seperti permen atau tidak Pak? Cukup, makasih Pak. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan Pak Direktur dari teman-teman online. Mau langsung dijawab? Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Emil tentang bahwa permen ini adalah tentang peningkatan dan pemanfaatan teknologi. Itu kemudian berita acara. Apakah berita acara yang dilakukan oleh petugas ukur ini sudah ada semua atau belum? Ini menurut Pak Emil masih belum semuanya ada. Mungkin bagaimana tindak lanjutnya? Ya, terima kasih Mas Emil. Pada dasarnya di SOP yang kita buat, kita sudah melengkapi surat atau berita acara ya untuk format yang sama. Ini SOP kita masih dikaji oleh teman-teman Pusdatin untuk menyamakan di dalam proses, alir prosesnya di KKP yang ada. Sehingga kita harapkan untuk sementara ya, berita acara kan sebagian besar formatnya tidak jauh beda ya. Yang notabene-nya bisa dikondisikan menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Tapi tidak ada baiknya, tidak ada salahnya nanti teman-teman bisa meng-forward ya atau mengirim berita acara yang sudah kita buat itu, desain itu, Mas Hendri, SOP yang di mana SOP baik itu yang pengukuran pendaftaran pertama kali maupun SOP pemeliharaan pendaftaran tanah. Baik, terima kasih Pak Dir. Berarti akan ada pendetilan terhadap format berita acara dalam bentuk juknis Pak Emil nanti. Kemudian pertanyaan kedua Pak Sudar dari Blitar, surat pernyataan pemasangan tanda batas apakah digunakan untuk pertama kali atau untuk pemeliharaan juga Pak? Yang kedua, foto jika fiktif itu bagaimana sikap petugas ukur? Surat pernyataan yang ada di dalam Permen 16 2021 itu memang untuk pendaftaran pertama kali. Tapi jika kondisi nantinya di dalam pemeliharaan seperti pemecahan, pemisahan, itu bisa jadi dilakukan pengukuran lagi. Pengukuran bidangnya keseluruhan, maksudnya bidang, kita kan tahu ya, seringkali hasil di sertifikat bisa jadi, kalau di pengadaan tanah itu begini, saya ibaratkan di pengadaan tanah. Kami kalau di pengadaan tanah waktu di Jogja itu melakukan pengukuran
bidang tersebut, bukan pengukuran yang hanya yang kena saja, tapi keseluruhan bidang itu kita ukur, baru kemudian pengukuran yang kena. Kenapa begitu? Ini menjaga sisanya itu sesuai dengan luas yang ada di sertifikat tidak. Dan itu sebagian tidak. Kalau toh memang kenyataannya tidak begitu sesuai dengan toleransi yang ada, tidak ada masalah. Dan seringkali, bukan seringkali, ada juga yang tidak sesuai. Dan itu menjadi permasalahan jika kita menerbitkan sisa bidang tanah itu tidak sesuai dengan luasnya. Luas yang tidak sesuai dengan toleransi. Nah, kalau toh ternyata Bapak Ibu sekalian itu pemeliharaan, saya pikir sih tidak harus membuat surat pernyataan. Karena kita sudah membuat apa istilahnya bahwa itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi sepanjang ternyata tanda-tanda batas tidak ada dan itu diperlukan penetapan batas kembali, silakan. Sepanjang itu diperlukan penetapan batas kembali, silakan. Dan itu menjadi salah satu mungkin untuk teman-teman lebih terlindungi. Tapi kasuistis ya, ini tolong kasuistis. Kemudian yang kedua, jika memang apa yang sudah dikondisikan pemohon ternyata tidak sesuai. Ini memang kalau melihat ada dua kondisi. Kita melakukan untuk pembenaran sesuai dengan kondisi yang ada. Kita perintahkan pemohon untuk melakukan tanda batas yang ada, pemasangan tanda batas yang ada. Kemudian kita melakukan pengukuran. Dan itu tolong di berita acara, kan berita acara, maaf, surat pernyataan itu kan kita bawa. Di dalam melaksanakan pengukuran, surat pernyataan itu kita bawa. Karena itu menjadi salah satu eviden untuk mencocokkan kondisi yang ada. Dan itu jika tidak ada perubahan-perubahan yang ada, tolong itu menjadi salah satu cara untuk membuat surat berita acara. Yang notabene-nya untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Seringkali hal-hal seperti begini memang kita menggampangkan, tapi di saat ada masalah, eviden itu sangat penting sekali. Dan itu yang kemudian memang kita yang menjadi orang teknik itu seringkali tidak terbiasa melakukan itu ya. Sehingga kalau bisa nanti bagaimana hal seperti itu tidak dibuat langsung di lapangan, tapi di GU itu kan menjadi ada metadata ya. Di GU itu Pak, pasal 30A ya. Itu di GU itu ada metadata dan salah satunya jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Di situ ditulis nanti. Diharapkan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa memberikan keterangan terhadap kondisi yang tidak sesuai tadi. Nah, penyesuaian itu kemudian dilanjutkan untuk melakukan pengukuran. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, kalau bidang-bidang yang sudah terukur, tolong terukurnya ini tahun dan gini, izin Pak Dirjen, di PHPT ini dengan kita akan memberikan surat pengantar terhadap Permen 16 2021 ini Pak. Jika surat pengantar ini menjadi salah satu bagian untuk TMT yang Bapak sampaikan tadi, maka diharapkan nanti surat pengantarnya ada hal-hal seperti begini ini. Artinya bagaimana masa transisi ini. Ini bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini menjadi salah satu nanti kita muat di surat pengantar 16/2021. Seakan-akan gini, diibaratkan bahwa surat pengantar itu merupakan bagian batas diberlakunya 16/2021.
Kita nanti paksakan seperti itu. Sehingga sejak sejak surat pengantar itu dibuat, maka disitulah Argo 16 2021 itu berjalan. Dan masa transisi ini silakan. Mungkin kita harus cepat. Kemarin memang seminggu yang lalu ternyata teman-teman PHPT banyak sekali yang melakukan kegiatan perjalanan dinas kita sekarang karena ada rencana evaluasi kinerja yang triwulan ketiga ya, yang kita harapkan kita memberikan evaluasi di setiap daerah. Dan ini salah satu bagian mungkin yang ditanyakan ini tadi merupakan bagian salah satu bagaimana, apakah berdasarkan surat pengantar itu diterima atau dibuat untuk bisa dilaksanakan sepenuhnya Permen 16 2021. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Dir. Kemudian saya berikan waktu untuk teman-teman di ruangan. Ada berapa menit lagi? MC, Bu MC? Sampai jam 12 ya. Kita 5 sampai 10 menit lagi boleh ya? Teman-teman di ruangan silakan jika ada pertanyaan. Kami persilakan 2 pertanyaan saja ya kalau begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan disebutkan nama dan asal instansi Bapak dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Dirjen. Saya Fajar dari Kanta Jakarta Barat. Saya ingin menanyakan menurut Permen 16 2021 pasal 74 untuk pengukuran objek-objek dari bidang tanah yang dalam rangka perkara. Yang ingin saya tanyakan, permohonan itu kan diajukan oleh pihak yang berperkara. Itu diajukannya lewat loket atau melalui surat saja. Lalu di sini disebutkan untuk hasilnya itu dikeluarkan berupa peta bidang tanah. Itu apakah peta bidang tanahnya sesuai format yang biasanya atau ada format lain lagi? Selain itu, udah untuk sementara cukup itu saja. Baik, terima kasih Pak Ya. Fajar. Mau langsung dijawab Pak Direktur? Ya. Silakan. Bapak sekalian, ini permohonan tanah-tanah yang berperkara atau yang bersengketa ini ternyata banyak sekali. Salah satunya yang terbanyak adalah memang di APH sebetulnya, di pihak kepolisian yang meminta untuk mengkondisikan. Tapi kemarin memang untuk kepastian terhadap permintaan hakim untuk kegiatan acara pembuktian. Maka karena ini permintaan hakim rame kemarin itu berdasarkan pasal 226 ya, PP 128. Kalau instansi pemerintah itu kan 0. Maka kita karena permintaan hakim, maka yang pihak yang berperkara yang harus melakukan permohonannya, khususnya yang gugat, penggugat, ya, penggugat, karena dialah yang memperkarakan. Kalau tergugat kan tidak, penggugat ini yang kemudian memohon, dan memohonnya ya harus diloket. Harus diloket dilampiri dengan surat dari pengadilan yang menyatakan adanya permohonan terhadap kepastian letak tanah yang dimohon itu. Kemudian yang kedua, formatnya ya sama PPT. Kita harapkan format PPT besok tidak ada format-format yang beda-beda, tapi tetap itu aja. Karena kita menginginkan semua produk pengukuran itu adalah PPT yang diberikan kepada pemohon dan diharapkan sama formatnya. Demikian Mas Hendri. Terima kasih Pak Direktur. Satu pertanyaan lagi. Silakan Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin, perkenalkan nama saya Andri dari PPN Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Dirjen, kemudian Bapak Direktur. Ini ada kasuistis Pak terkait perbaikan peta bidang yang diperiksa oleh panitia A. Kemudian ada perubahan luasan fisik. Nah, untuk perbaikannya itu teknisnya seperti apa? Karena panitia A itu tidak mungkin langsung merubah peta bidang yang telah disahkan. Ada kasus misalkan luasan yang tertera di peta bidang tanah 2000 meter. Kemudian terindikasi diperiksa oleh panitia A ternyata hanya 1.500. Yang 500-nya lagi misalkan masuk ke tanah pekarangan orang. Apabila itu disahkan, maka akan menjadi potensi masalah Pak di kemudian hari. Nah, tidak mungkin juga luasan tersebut itu dilakukan oleh petugas panitia A. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Direktur. Rekomendasi ini menjadi dasar teman-teman petugas ukur untuk melakukan perubahan. Yang sebagaimana yang tadi bahwa perubahan PBT itu dikondisikan selama ini kan tidak pernah kita akomodir. Bagaimana dari alasannya apa dan sebagainya. Yang sering itu kalau ada sengketa, kemudian dilakukan penyelesaian sengketa. Sengketanya bisa jadi overlap, kita lakukan. Nah, rekomendasi itu yang kemudian menjadi dasar diterima oleh pihak petugas. Dalam hal ini mekanismenya ada dua. Yang pertama bisa jadi lewat permohonan lagi oleh pemohon itu karena petugas A disampaikan kepada pemohon, pihak yang pemegang hak, ya, calon pemegang hak, terus kemudian ke kita. Tapi ada satu lagi besok kalau memang tadi saya katakan KKP-nya sudah dirubah, ini tanpa permohonan. Jadi rekomendasi itu langsung diberikan ke teknis ya untuk melakukan perubahan. Karena kan petugas PBT itu bisa jadi ada dua ya, diberikan ke pemohon, pemohon kemudian melakukan permohonan lagi untuk istilahnya pemberian atau penegasan dan sebagainya untuk hak. Tapi ada juga yang satu paket dari awal dilakukan permohonan, pengukuran, terus kemudian sampai ke sertifikat, kan begitu. Satu paket istilahnya kalau di KKP-nya itu langsung. Dan ini berarti kan sudah tidak melewati pemohon lagi. Berarti panitia memberikan rekomendasi terhadap kasih teknis untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu berdasarkan rekomendasi yang ada. Dan petugas ukur yang saat melakukan pengukuran itu menjadi tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Ini skema ini yang kita buat di dalam SOP yang kemarin kita bersama-sama, sebulan yang lalu ya, kita bersama-sama untuk membuat. Dan ini masih dikaji oleh teman-teman di Pusdatin untuk menyesuaikan yang saya katakan tadi. Terima kasih, itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik yang di offline maupun yang di Zoom atas pertanyaannya. Saya kira bakal ada pertanyaan dan diskusi yang cukup panjang, termasuk pertanyaan dari YouTube juga kami lihat juga ada beberapa ini. Mungkin nanti kita bisa didiskusikan pada sesi-sesi berikutnya. Sesi kita sudah berakhir, Pak Direktur. Mungkin ada 1-2 patah kata sebagai penutupan sebelum ditutup. Bapak sekalian, ini waktunya kita untuk mengembalikan marwah petugas ukur yang dulu zamannya Belanda itu sangat dihormati. Saya harapkan Permen 16 2021 momentum yang baik untuk mengembalikan marwah martabat kita
baik itu secara di internal maupun di eksternal. Analisa risiko dengan mitigasi risiko memberikan kehati-hatian dalam pelaksanaan. Kehati-hatian bukan berarti tidak melakukan percepatan dalam layanan, tapi kehati-hatian ini diharapkan bisa memberikan dampak terhadap kualitas, ya, kualitas output yang dihasilkan, sehingga marwah teman-teman di petugas ukur ada trust nantinya, terbangun trust yang lebih baik. Walaupun sekarang saya yakin teman-teman sudah melakukan itu, tapi diharapkan momentum ini menjadi momentum yang terbaik buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Beri aplaus yang meriah. Demikian materi dari Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan sepanjang acara. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.